الحمد لله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunggu-tunggu kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu tercurah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kepada kita masih dapat berhadir di masjid yang mulia dan yang sangat kita cintai dalam rangka berkubudian kepadanya melalui salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang telah bersusah payah Nabi kita menuntun kita umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah seperti yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Sepupu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan di awal muqaddimah tadi terdapat di dalam surah Al-Qasas yang ke-77 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin ila akhir ayat sadaqallahu alazim. Di dalam surah Al-Qasas ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita agar kita di dalam kehidupan ini selalu menyeimbangkan diri baik untuk keperluan kita di akhirat maupun kepentingan kita di dunia. Adapun asbabun nuzul surah Al-Qasas 77 ini adalah kita kembali ke sejarah di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan suatu peristiwa yang pernah terjadi pada saat Nabi Allah Musa alaihi salam bersama para pengikutnya. Jadi
mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa yang mana pada hakikatnya ayat ini turun sebenarnya mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan suatu peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau, yakni di masa Nabi Allah Musa alaihi salam bersama kaumnya Bani Israel. Di antara kaum Nabi Musa yang disebut dengan kaum Bani Israel, ada salah satu kerabat ataupun keluarga daripada Nabi Musa alaihi salam yang telah kita kenal dengan nama Harun. Jadi Harun adalah sepupu daripada Nabi Allah Musa alaihi. Di Harun ini adalah kerabat Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia pada awalnya adalah orang yang saleh di antara orang-orang ataupun kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi samping kerabat, dia juga termasuk kepada orang yang saleh. Tetapi dari segi perbendaharaan dunia, beliau tergolong kepada orang yang belum beruntung pada saat itu. Jadi dia berada dalam keadaan kebapaan, tapi dari segi kesalehan dia termasuk hitungan orang yang soleh di antara kaum Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika melihat kehidupan ekonomi yang begitu susah, beliau meringankan kakinya itu untuk berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, Harun minta didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam agar dia menjadi orang yang kaya dan memiliki apa yang dia kehendaki. Ya, karena yang mendoakan itu Nabi, seorang Nabi, kan begitu juga kita kembali kepada sejarah masuknya Umar ibn Khattab atas doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diiyakanlah, dikabulkanlah permintaan daripada Qarun laknatullah alaih kepada Nabi Musa alaihi salam agar dia memperoleh perbendaharaan dunia. Kemudian ketika Nabi Allah Musa alaihi salam mendoakan, maka lambat laun Harun yang hidup pada masa itu berubah drastis 360 derajat dari sebelumnya. Dari tidak memiliki apa-apa berkat doa Nabi Allah Musa alaihi salam, Harun berubah menjadi orang yang kaya raya. Sampai saat ini kita kenal dengan harta kaum. Apa yang terjadi tubuh-tubuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata dengan kekayaan berkat doa Nabi Musa alaihi salam menjadikan dia dari yang sebelumnya menjadi hamba Allah pindah menjadi hamba harta. Itulah yang namanya kaum. Dan itu merupakan sababun nuzul turunnya surah Al-Qasas yang kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa btaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah. Carilah pada apa yang telah kami anugerahkan kepadamu untuk akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau melupakan kebahagiaanmu di dunia. Di dalam artian kata, condong kita ke akhirat pun sebenarnya meninggalkan bahagia kita di dunia ini, itu ada ketimpangan dalam menjalankan syariat Allah. Jadi makanya kita ini disebut dengan umat
umatan wasatan, pertengahan. Artinya ketika kita hidup di dunia ini, bahagian kita di dunia ini pun jangan kita tinggalkan. Karena ada ketimpangan. Ternyata kalau kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya misalnya, di dalam tubuh kita pun apabila tidak ada keseimbangan, maka tidak ada kenormalan bagi diri kita. Misalnya tensi kita di atas, yang mana tensi darah kita itu tidak sesuai dengan kenormalan seperti biasanya, maka akan terjadi kegoyangan dan ketimpangan. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia, ternyata dan di akhirat juga demikian. Wala tansa nasibaka minad dunya, karena kita hidup di dunia ini, jangan kita melupakan bahagian kita di dunia ini untuk memperoleh kebahagiaan selanjutnya. Jadi ternyata berzikir saja kita, ibadah saja kita, kemudian meninggalkan bahagian kita dan kewajiban kita di dunia ini, itu tidak dikehendaki oleh syariat. Yang seimbang-seimbang saja. Sehingga jika terjadi keseimbangan tersebut, maka akan terjadi kenormalan di dalam tubuh kita. Kalau sudah normal, maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tuku-tuku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya apa yang pernah terjadi di masa Nabi Allah Musa alaihi salam bersama Qarun. Jadi Qarun dan Nabi Musa ini adalah sepupu. Artinya orang tua Nabi Musa dan orang tua Qarun ini adalah satu ayah. Dan dalam sejarah tercatat kakek mereka yang bernama Qarun. Kenapa Nabi Musa alaihi salam terus dalam kehidupan ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa Qarun laknatullah alaih kemudian dari orang yang saleh ketika diberikan pemberdaharaan dunia, dia beralih menjadi hamba harta? Di mana kesalahannya? Maka siokianya kita hidup dalam keseimbangan. Artinya ketika kita belum memiliki apa-apa, kita hamba Allah, dan setelah kita berusaha dan berikhtiar dalam kehidupan ini, kita tetap hamba Allah. Jangan malah sebaliknya. Waktu kita miskin, doa banyak-banyak. Waktu kita belum memiliki apa-apa, zikir banyak-banyak. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita perbendaharaan dunia dan apa yang kita kehendaki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat masjid saja kita remeh-temeh. Melihat orang yang beribadah saja kita menghinakan mereka, padahal kita pun pernah hina seperti itu. Tapi disebabkan karena perbendaharaan dunia sudah berada di dalam genggaman kita, sehingga terkadang kita agama pun kita menganggap remeh. Seolah-olah dalam hidup ini kita tidak membutuhkan agama lagi. Kenapa? Karena kita sudah beruang, karena kita sudah berpangkat, karena kita sudah memiliki apa yang kita kehendaki. Tapi suatu saat nanti, walaupun di dalam kehidupan ini kita tidak membutuhkan syariat, jasa kita membutuhkan syariat. Jasa kita membutuhkan bantuan orang lain, di mana pada saat itu tubuh kita kaku dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Di mana sebenarnya? Dan apa sebenarnya yang kita kehendaki dalam kehidupan ini? Masa berganti menjadi masa, waktu berganti menjadi waktu dan masa, hingga sampai pada saatnya nanti pintu kubur menanti kita, dan pada saat itu penyesalan lagi tiada berguna bagi kita. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana wahai Tuhanku, absarna aku telah melihat, wa sami'na aku telah mendengar, farji'na
na'mal salihan inna muslimun. Kembalikan aku ke dunia, wahai Allah. Kembalikan aku ke dunia, wahai Allah, agar aku dapat berbuat kebajikan yang pernah aku tinggalkan. Karena yang namanya malaikat itu tidak bisa disogok. Walaupun banyak kekayaan kita yang kita miliki di dunia ini, mereka tidak akan terpaku dengan apa yang kita miliki, dan mereka akan memberikan pembalasan kepada kita terhadap apa yang telah kita kerjakan. Justru sebaliknya, orang-orang yang beriman hidup di dunia ini dalam kepapaan. Apa kata mereka? Afrisu mikul jannah wabtahu lahu baban ila jannah, kata Allah. Hamparkan bagi dia dari hamparan surga. Wabtahu lahu baban ila jannah, bukakan pintu surga untuk dia. Dari alam barzah itu terbentang pintu surga bagi orang yang beriman kepada Allah, dan pada saat itu tidak ada lagi dia berkeinginan balik ke dunia. Allahumma ajalak ya Musa'ah hatta arji ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat ya Allah, hatta arji ila ahli wa mali, agar aku dapat berjumpa kembali dengan ahli-ahliku, kerabat-kerabatku, dan harta yang pernah kubelanjakan di jalan-Mu ya Allah. Inilah doa orang-orang yang mendapat kebajikan ketika mereka berada di alam barzah. Oleh karena itu, mumpung karena kita masih hidup di dunia, cari akhirat kita, tapi jangan kita melupakan dunia. Kita cari dunia, tapi jangan kita melupakan akhirat, agar kehidupan kita seimbang, baik kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Nafa'allahu wa bihi wa iyyakum kama nafa'a bi asal innahu jawadun karim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil ladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وأهل بيتنا أجمعين اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة الفقهاء في الدين مباركا جميلا حياتكم في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يحب العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي